Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Kita YA. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal kompetensi teknis guru PAI, aspek akidah berdasarkan FRD KTA Akpai. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman like dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal lainnya dari channel Info Kita YA. Nah, langsung saja kita membahas soal-soalnya. Mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari tanda-tanda kekurangan dan membenarkan semua Rasul-Rasul-Nya. Pernyataan tersebut berkaitan dengan A. Tujuan mempelajari tauhid, B. Tujuan mempelajari ilmu tauhid, C. Objek mempelajari ilmu tauhid, D. Hikmah mempelajari ilmu tauhid. Nah, langsung saja, mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari tanda-tanda kekurangan dan membenarkan semua Rasul-Rasul-Nya adalah tujuan dari mempelajari ilmu tauhid. Soal selanjutnya, meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, memelihara, dan menghidupkan serta mematikan. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari A. Tauhid rububiyah, B. Tauhid uluhiyah, C. Tauhid asma wa sifat, D. Tauhid ubudiyah. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengupas satu persatu. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberi rizki dan semisalnya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, sholat, puasa, zakat, haji, dan semisalnya. Selanjutnya, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah yang sahih tanpa takwil atau menyelewengkan makna, tanpa tafwid atau menyerahkan makna, tanpa tamsil atau menyamakan dengan makhluk, dan tanpa taktil. Kemudian yang terakhir, tauhid ubudiyah adalah hal penyembahan kepada Allah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang wajib disembah atau dipuja tanpa sekutu dalam pemujaannya. Sebagai konsekuensi dari keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah, dan bahwa tidak ada yang menciptakan, mengurus, dan mengatur alam semesta ini selain Allah, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Maka kita pun harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapat pengabdian atau ibadah dari kita selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksud dengan tauhid ubudiyah. Adapun tauhid asma wa sifat itu berdasarkan atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya. Nah, jadi meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur, memelihara, dan menghidupkan dan serta mematikan adalah pengertian dari A. Tauhid rububiyah. Soal selanjutnya, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam dan hanya mengurangi nilai tauhid serta dosa besar merupakan bentuk titik-titik. A. Syirik dalam asma wa sifat, B. Syirik dalam rububiyah, C. Syirik besar, D. Syirik kecil. Sebelumnya ada dua jenis syirik, yang pertama syirik akbar dan yang kedua adalah syirik ashor. Nah, syirik akbar ini bisa disebut juga dengan syirik besar, sedangkan syirik ashor itu disebut juga dengan syirik kecil. Syirik besar menyebabkan keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Hakikat syirik akbar adalah salah satu jenis ibadah selain Allah, seperti memohon dan taat kepada selain Allah. Selanjutnya, syirik ashor atau syirik kecil, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tapi tidak mengeluarkan dari agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Adapun syirik dalam asma wa sifat, syirik dalam rububiyah, syirik dalam ubudiyah itu termasuk kepada syirik besar.
Jadi, jawabannya, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan hanya mengurangi nilai tauhid serta dosa besar merupakan bentuk dari syirik kecil atau syirik ashor. Soal selanjutnya, di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa umat Islam dilarang mengangkat orang musyrik sebagai pemimpin karena orang musyrik dalam menetapkan hukum bertentangan dengan Islam, yaitu akan berakibat pada tauhid berhala dan menyebarkan kemusyrikan. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Ali Imran kecuali A. Quran Surat Ali Imran ayat 28, B. Quran Surat Ali Imran ayat 117, C. Quran Surat Ali Imran ayat 100, D. Quran Surat Ali Imran ayat 118. Berikut pembahasannya. Yang pertama, Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkanmu terhadap diri siksanya dan hanya kepada Allah kembalimu. Ayat 117, perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Selanjutnya ayat 100. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Ayat 118, wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu mengambil orang-orang dalam atau yang dipercayai dan diserah urusan penting dari kalangan kamu orang percaya. Mereka tidak akan berhenti berusaha untuk melakukan bencana kepada kamu. Mereka suka apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka dari mulut-mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan lebih besar lagi. Sesungguhnya kami menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mau berakal. Dari 4 ayat ini, sama-sama dalam Quran Surat Ali Imran, yang membahas larangan memilih orang kafir sebagai pemimpin adalah ayat 28, ayat 100, dan ayat 118. Jadi, jawabannya adalah kecuali B. Quran Surat Ali Imran ayat 117. Soal selanjutnya, dalil nakli Quran Surat Al-Maidah ayat 72 tersebut menjelaskan tentang titik-titik. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan surga bagi orang musyrik. B. Syirik termasuk kategori perbuatan dosa paling besar. C. Syirik adalah suatu kedzaliman yang besar. D. Syirik dapat menghapus nilai pahala yang telah lalu. Saya akan mengartikan satu persatu. Silakan teman-teman lihat ayatnya. Waqad kafaro, dan sesungguhnya telah kafirlah alladzina orang-orang qalu yang berkata siapa alladzi atau orang-orang tersebut, innallaha sesungguhnya Allah huwa adalah al-masih ibnu Maryam, al-masih putra Maryam. Waqala dan berkata siapa al-masih ibnu Maryam tadi. Jadi al-masih itu berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha sembahlah Allah, Rabbi Tuhanku, wa Rabbakum dan Tuhan kalian semua. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya mereka yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya al-jannata, surga, wa ma'wahun nar, dan tidak pernah neraka. Wa malidz dzalimin min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong di dalam neraka. Jadi jawabannya adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi orang yang musyrik. Soal selanjutnya, syirik secara umum dapat dikaitkan sebagai kecondongan untuk bersandar pada suatu makhluk ataupun seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik terjadi pada A. orang yang tidak mampu mengendalikan kebiasaannya,
B. Orang yang tidak mampu mengendalikan kemauannya. C. Orang yang tidak mampu mengendalikan pemikirannya. D. Orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu jahatnya. Nah, perbuatan syirik itu terjadi pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu jahatnya. D jawabannya ya. Adapun faktor penyebab syirik atau yang tidak bisa mengendalikan nafsu jahatnya seperti sombong dan angkuh, mementingkan kehidupan yang bersifat duniawi, beramal dan beribadah bukan karena Allah, kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, menjadikan di antara dia dan Allah itu suatu perantara, padahal Allah tidak memerlukan perantara apapun untuk mendengarkan doa. Dan yang terakhir adalah iri dan dengki. Jadi nafsu-nafsu jahat tersebut yang mendorong orang itu tidak bisa mengendalikan diri dan melakukan perbuatan syirik. Soal selanjutnya, berikut ini yang tidak termasuk dalam kategori syirik at-tasarruf adalah A. Mempercayai dokter, B. Percaya pada dukun, C. Meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan, D. Percaya pada makhluk halus yang melindungi desa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu syirik at-tasarruf. Syirik atau tasarruf adalah syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas kehidupan manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya perantara bagi Allah dan percaya pula bahwa sang perantara itu mempunyai kekuasaan. Contohnya adalah kepercayaan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, percaya pada dukun, tukang-tukang sihir atau ahli nujum, orang pintar, percaya pada jimat, patung, dan lain yang sejenisnya. Jadi, yang tidak termasuk dalam kategori syirik atau tasarruf adalah A. Mempercayai dokter. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga teman-teman lolos PPPK 2021 dan menjadi ASN di 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.